goes. Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Word of Man. Film ini dirilis pada tahun 2021. Saya doakan untuk para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending kita nonton film. Film diawali di sebuah perusahaan Vertigo Security yang bergerak di bidang pengawalan bersenjata, truk pengambilan dan pengiriman uang ke seluruh Los Angeles. Seorang pria melamar pekerjaan sebagai penjaga sekaligus pengemudi truk untuk pengiriman uang. Ia bernama Patrick Hill atau yang disapa dengan H. Seorang manajemen dari perusahaan tersebut menjelaskan mengenai profil perusahaan. Ia bernama Terry. Ia menjelaskan mengenai inventaris perusahaan. Mereka memiliki 12 truk dengan masing-masing 2 atau 3 penjaga, yaitu seorang pengemudi, utusan, dan penjaga. Setiap pengantaran mereka selalu membawa minimal $15 juta, bahkan bisa lebih, karena referensi pengalaman Hill yang sangat bagus di perusahaan sebelumnya, yaitu Delta Orange Security. Ia sangat dibutuhkan di perusahaan ini. Datang seorang lainnya sebagai penguji Hill dan ia bernama Ballard. Hill akan menjalani latihan pratugas selama 8 jam. Seperti menembak kaleng dan sejenisnya, hasilnya harus mencapai minimal 70%. Ada tes latihan kebugaran, tes pun dimulai. Yang pertama dilakukan adalah tes kebugaran seperti lari dan angkat beban. Ballard merasa tes kebugaran tersebut sudah cukup, lalu dilanjutkan dengan tes menembak, sepertinya hasilnya kurang maksimal. Dan terakhir adalah tes mengemudikan truk. Hasil dari serangkaian tes tersebut, Hill mencapai 70%. Ia pun diterima di perusahaan Vertigo Security. Let's get you suited. Lalu Hill diperkenalkan oleh karyawan lainnya oleh Ballard saat di locker. Ia diperkenalkan oleh Deb dan Bob yang ini orangnya. He looks like he could handle a cock. Yeah, small hands. At what? The pull-ups. Hill dibekali pistol dalam tugasnya mengirimkan uang ke klien. Hari pertama bekerja, ia bersama Ballard dan Deb akan mengambil uang ke bank US untuk dibawa ke dalam depo kembali. Deb mengambil kantong uang dengan troli untuk dibawa ke dalam truk. Mereka pun menuju bank US untuk mengambil uang sebanyak $2 juta. Di dalam perjalanan, Deb sedikit menyinggung tentang kejadian perampokan yang terjadi sebelumnya. Hungover. Sick. All whole somehow. Lucky you had a strong alibi. Setelah mengambil uang, mereka pun kembali ke dalam depo. Hill menjalani hari pertamanya dengan lancar. Jam kerja hari ini pun berakhir, mereka melakukan absensi pulang. Ballard mengajak Hill pergi ke biliar sebagai tanda syukuran hari pertama kerjanya, yang merupakan sebuah tradisi di perusahaan tersebut. Hill sedikit terganggu oleh John saat mau memukul bola biliarnya. Ia memberikan uang untuk membeli minuman agar John pergi dari dekatnya. Just make sure you drink it over there. Anything else? Keesokan harinya, Hill, Dave, dan Ballard mengantarkan uang senilai $10.000 kepada kliennya. Ballard orang yang mengantarkan uangnya lama tak kembali ke dalam truk. Dave memanggilnya dari talkie-walkie. Terdengar di seberang Ballard sedang disandra dan penyandra meminta uang lebih kepada Dave dan Hill, yaitu semua uang yang ada di dalam truk senilai $2,5 juta. Jika mereka tidak mengikuti para penyandra, Ballard akan dibunuh. Deb ingin pergi meninggalkan Ballard demi menyelamatkan uang $2,5 juta yang ada di dalam truk. Tetapi Hill ingin membebaskannya dan menjemputnya. Ia dengan percaya diri akan menghadapi para penyandra. Hill dan Deb mengikuti kata-kata orang di seberang talkie-walkie tersebut. Deb mengemudikan truk sesuai arahannya. Truk berhenti, di sana sudah ada 2 mobil bak terbuka. Ballard disandra di bawah ancaman senjata api oleh penyandra. You open it, they're just gonna kill all 3 of us and take Asshole back in your asshole. And leave this to me. Satu mobil bak berada tepat di belakang mobil truk mereka. Hill lalu membuka pintu belakang truk lalu melemparkan uang ke mobil bak itu. Dia sengaja menjatuhkan satu tas ke aspal. Seseorang turun dari truk untuk melemparkan tas yang terjatuh tersebut. Hill lalu menembak orang tersebut dan Hill pun beraksi. Melumpuhkan semua penyandra dengan tembakan. Sisa satu penyandra dan berlari, akhirnya pun tewas di tangan Hill juga.
Suck my fucking dick. Suck your own dick. Keesokan harinya, Depp, Ballard, dan Hill menghadap manajemen perusahaan dan diinterogasi oleh kepolisian terhadap hal yang terjadi. Mereka sangat terkesan dengan Hill, melumpuhkan 6 orang sekaligus tanpa luka sedikit pun, dan ditanyakan mengenai keahlian menembaknya. Kill or be killed. Lalu ia diperlihatkan rekaman video mengenai perampokan yang sebelumnya terjadi, seakan ia mengetahui kejadian tersebut. All right, Mr. Hill, we'll pick this up another day. Dari kejadian itu ia pun hendak diliburkan karena peraturan perusahaan. Biasanya setiap yang mengalami insiden akan ditarik dari tugas lapangan dan akan ditempatkan di balik meja, mungkin jadi tukang fotokopi kali ya. Tetapi Hill pun menolaknya. Help me to protect money. Hill mendapatkan apresiasi dari pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan mempunyai pemikiran yang bertolak belakang dengan The rest of the Terry. day off. Well, Terry and I discussed your promise. If we'd had him last year, we wouldn't be in this mess. He's Dua orang dari kepolisian yang menginterogasi Hill tadi ditelepon seseorang, ia adalah Agent King, agar tidak menghalangi Hill. Sepertinya mereka mengenali Hill sebelumnya. Datang seorang wanita ke rumah Hill, ia bernama Kirsty, memberikan berkas mengenai dana dan berhasil otopsi dari anaknya yang ditembak hingga mati. Film berlanjut 3 bulan kemudian, Ballard dan Hill hendak mengantarkan pengiriman uang ke klien dari perusahaan. Tiba-tiba di tengah jalan truk mereka diberhentikan seseorang yang menaiki motor, lalu kaca jendela ditembaki oleh Chad. Dalam mobil dimasukkan bom asap, pintu mobil siap dibuka dan Hill keluar dari pintu belakang. Para perampok itu pun langsung kabur tanpa mengambil spesor uang pun. What the fuck was it, Mike? Ia pun kembali diinterogasi Get out oleh there and keep Terry dan crushing it. setelah selesai Dana mengajaknya minum dan tidur di rumahnya. Tengah malam Hill membangunkan Dana menanyai uang yang ada di dalam ruang tamu. Hanya mempunyai waktu 10 detik untuk menjelaskannya. Dana mencurinya dari perusahaan yang ia anggap sebagai uang pensiunnya. Ia tidak bekerja sama dengan siapapun dalam pencurian tersebut. Film kembali ke kisah 5 bulan lalu, di mana Hill akan mengantarkan anaknya yang bernama Dougie. Ia mendapat telepon dari seorang anak buahnya yang bernama Mike untuk mengawasi sebuah truk yang keluar dari depo karena tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Mereka berdua pergi tidak jauh dari depo. Hill memarkirkan mobilnya, lalu ia turun dari mobil untuk membeli makanan. Dan ia mengawasi truk yang keluar dari depo tersebut. Tugasnya hanya memberi info belok kiri atau kanan. Setelah memberikan informasi, pekerjaannya pun selesai. Di bawah jembatan truk tersebut diberhentikan oleh orang berpakaian pekerja proyek, lalu dihadang oleh truk molen. Truk pun dirampok oleh sekelompok orang berpakaian proyek tersebut. Dougie melihat aksi mereka dari dalam mobil. Seorang menghampiri dan menyuruh turun dari mobil untuk diharap. Hill setelah mendapatkan makanannya kembali menuju mobilnya, tetapi seorang perampok menembak anaknya Dougie hingga tewas dan Hill pun juga ikut tertembak. Hingga Hill dirawat di rumah sakit selama 3 minggu tidak sadarkan diri. Hill pun akhirnya sadarkan diri. Ia mendapati anaknya yang sudah mati. Mantan istrinya menyalahkan dirinya akan kematian dari anaknya. I was obsessed with you. You killed our son. Ia meminta bantuan Agen King untuk mencari sebuah nama yang menembak anaknya. Tetapi Agen King hanya bisa kasih selembar daftar nama. Di tempat lainnya, Brendan, Mike, dan Moggy sedang berdiskusi karena mereka anak Hill bisa terbunuh. Hill meminta bantuan mereka untuk mencari orang yang menembak anaknya. Mereka sudah mencari-carinya dan banyak membunuh, tetapi penembak itu belum juga ditemukan. You think you've done everything? Understood. Sampai akhirnya mereka berada di rumah penjahat yang bernama Gacy bersaudara. Ternyata bukan juga sebagai pelakunya. Mereka hanyalah perampok kecil. Modi memberikan informasi itu kepada Hill. How old are these girls? Give the girls
Mike memberikan saran agar Hill berhenti mengejar para perampok tersebut karena sejauh ini mereka belum menemukannya dan Hill setuju ia akan pergi ke London untuk sementara. Kirsty memberikan identitas yang baru untuk Hill, yaitu dengan nama Patrick Hill, yang sudah bekerja lama untuk perusahaan Delta Orange Security dan sudah bekerja di sana selama 11 tahun. Ia juga lulus kuliah, menjadi anggota gym, dan memiliki surat izin kepemilikan senjata. Dan terakhir hotel pun telah dipesan. And your reference from Orange Delta Security was impressive. Kelompok perampok lainnya yaitu Bad Animal atau binatang jahat sedang mengadakan pertemuan. Mereka adalah para tentara dan dipimpin oleh tentara yang berpangkat sersan. Tetapi karena tidak ada pekerjaan, mereka merampok dan membunuh. Target pertama mereka adalah orang kaya Afghanistan. Mereka mendapatkan total $110.000 dari hasil merampok tersebut. 2 Rolex, 1 Patek, cincin 6 karat, dan $40.000 uang tunai. Mereka pun bagi rata. Thought we worked out over $500,000 in solids. We're not the mafia. We're soldiers. Target kedua adalah truk pengangkut uang. Mereka akan merampoknya. Ada orang dalam sebagai pengintai. Hasil yang mereka dapatkan akan dibagi 7. Dari hasil merampok kedua, mereka mendapatkan $1,18 juta dan satu orang akan mendapatkan $168.157. Don't be a hero. It's not your money. Show me your fucking hand. Money. But we play it right, it could be. Yo, Dave. Target ketiga yang mereka rampok yaitu truk pengangkut uang dari perusahaan Portico Security. Mereka pun dalam misi ini dibantu oleh orang dalam perusahaan sebagai pengintainya. Mereka berpakaian proyek bangunan, mengendarai mobil dan alat berat. Saat sedang menunggu, tidak lama Hill datang memarkirkan mobilnya di depan mereka. Ia turun dari mobil dan mengawasi truk yang keluar dari depo, lalu membeli makanan untuk anaknya dan dirinya. Anaknya Doggy tetap tinggal di dalam mobil. Tidak lama keluar dari depo, truk diberhentikan di bawah jembatan dan truk dihadang oleh truk molen. Dari belakang truk diangkat dengan ekskavator, truk pun dirampok. Penjaga dan supir truk ditembak di tempat. Doggy melihat dari dalam mobil kejadian tersebut. Seorang perampok yang bernama Jan menghampirinya, menyuruhnya turun dan tiarap. Jan menembak beberapa kali ke arah Doggy. Doggy pun tewas di tempat. Hill berlari ke arah anaknya. Ia pun juga ikut tertembak dan tidak sadarkan diri. Perampok pun pergi mendapatkan uang yang mereka incar. Kejadian itu pun berlalu. 5 bulan kemudian, tepatnya saat Hill sudah bekerja sebagai kurir pengiriman uang di perusahaan Portico Security. Kelompok yang dipimpin sersan ini mengadakan pertemuan kembali setelah aksi perampokan mereka yang ketiga berlalu dan situasi mereda. Mereka merencanakan perampokan yang keempat, yaitu merampok depo dari perusahaan Portico Security saat Black Friday. Total lebih dari $150 juta target kali ini dan hasilnya pun dibagi 7 kembali. Liver, lung, spleen, and heart, hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Saatnya tiba di hari yang ditunggu oleh kelompok Bad Animal atau binatang buruk, yaitu Black Friday. Di dalam perusahaan Portico Security, para kurir di briefing sebelum membawa uang kembali ke depo. Hari ini akan ada lebih dari $180 juta uang yang ada di dalam depo. Hill dan Ballard selesai mengambil uang dari bank lalu menuju depo. Di perjalanan menuju depo, Ballard memberitahu kepada Hill bahwa Ballard bekerja sama dengan teman-temannya di luar. Sebagai perampok truk, ia pengintai dari dalam perusahaan. Truk mana yang akan dirampok lalu membunuh kurirnya dan membunuh seorang anak. Hill paham kejadian yang dimaksud oleh Ballard. Yeah. Hill diminta tidak berbuat macam-macam oleh Ballard. Ia tidak akan terluka jika mengikuti apa yang So do dikatakannya. as I say and you won't get hurt. Hari ini mereka berencana merampok depo dan membawa teman-teman Ballard masuk ke dalam depo tersebut. Ballard mematikan GPS dan kamera dari truk dan memasuki sebuah gudang. Ballard dikontak oleh penjaga perusahaan mengapa kamera truk mati. Ia beralasan karena sedang terjadi masalah dan sedang diperbaiki. Kelompok orang berpenutup wajah datang menggunakan mobil lalu masuk ke dalam truk tersebut. Ballard pun membawa truk ke dalam depo tersebut lalu parkir di dalam depo. Ketika keluar perampok tersebut dari dalam truk, mereka memakai penutup wajah dan rompi di badan. Mereka menodong para karyawan dengan senjata laras panjangnya.
Ballard berpura-pura ia tidak terlibat dalam aksi ini. Hill tidak bisa berbuat apa-apa di bawah ancaman senjata. Seorang penjaga menekan sirine tanda peringatan, baku tembak antara perampok dan petugas tak terhindarkan. Penjaga tertembak, seorang perampok membuka pintu gerbang dan perampok lainnya masuk. SWAT dan polisi dalam perjalanan menuju depo. Perampok memasukkan uangnya ke dalam tas yang mereka bawa. Hill mencekik seorang perampok hingga tewas dan membuka ikatan tangannya lalu membebaskan Dave dan Terry. Just wait the hell. What do you want us to do? Hill dapat melumpuhkan seorang penjahat lainnya, tetapi ia tertembak di kaki. Sementara Dana dan Stuart baku tembak dengan perampok lainnya, Ballard datang mendekati Stuart dan Dana, lalu ia menembak mereka berdua. Perampok hendak meninggalkan depo dengan truk. Hill menembaki mereka dengan senapan otomatisnya. Seorang perampok pun tertembak. Dave ikut membantu Hill dalam melawan perampok tersebut. Ia menembak seorang perampok hingga tewas. Kini 4 orang perampok tumbang. Ballard menembaki Hill hingga ia terjatuh. Perampok pun meninggalkan depo dengan truk Portico Security. Polisi dan SWAT mengejarnya. Mereka masuk ke dalam basement sebuah gedung dan mengunci gerbangnya. Lalu mereka memindahkan semua uang tersebut. Sersan dibunuh oleh Jan, tinggal Jan dan Ballard dari mereka yang tersisa. Jan dan Ballard memindahkan semua uang dari truk ke atas motor, lalu menyelusuri terowongan dan sampai di sebuah mobil. Memasukkan uang tersebut ke dalam mobil dan Jan pun membunuh Ballard, tinggal ia yang tersisa. Captain, it's a network of underground tunnels. It's like a fucking... Jan berhasil membawa uangnya ke rumah miliknya. Malam harinya ia mendapat panggilan telepon dari seseorang. Itu adalah panggilan dari Hill yang memasukkan HP-nya ke dalam tas uang untuk melacaknya. Hill berada di rumah Jan. Ia memberikan hasil otopsi anaknya agar Jan dapat membacanya. Cause of death, blood loss and trauma. B2 ruptured the spleen. Hill menembak hati, paru-paru, limpa, dan jantung karena anaknya Dougie ditembak Jan bagian organ-organ tersebut sehingga ia mati karena kehabisan darah. Setelah kejadian itu, Hill pun pergi dari rumah Jan, lalu Agent King masuk ke rumah Jan. Film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.